Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Salam klipik-klipik. Belajar sama-sama, sama-sama belajar. Hari ini saya di Ken Farm. Ini nih sebelah samping ini kolam bioflok. Yang sering terjadi di kolam bioflok itu, Pak, saya tabur ikan di kolam diameter 3. Saya kasih aerator dengan kapasitas sekian, tapi kok ikannya nggak mau gede-gede, ikannya kok nafsu makannya kurang, terus ikannya kok kendalanya kalau malam itu dia pada ngumpul di samping-samping gelembung kayak gini, mengelilingi gelembung kayak gini. Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Saya juga belajar, panjenengan juga belajar cara menghitung kebutuhan oksigen untuk per kolam atau sesuai dengan kapasitas kolam itu bagaimana. Oke, ikuti video saya. Di Ken Farm ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 unit kolam. Ini ada yang diameter 3, ada yang diameter 4. Ini rata-rata kepadatan di sini 1000 ekor untuk yang diameter 3, yang diameter 4-nya 1200 ekor dengan aerasi supercharger 2 HP. Aerator supercharger untuk 2 HP. Nanti kita lihat outputnya, kita hitung outputnya untuk oksigen seperti apa, berapa. Jadi kita bisa tahu, oh iya, ini kebutuhan ikan dengan kepadatan sekian. Ini kalau diameter 4 itu sekitar 9 meter kubik. 13 kolam, 13 unit kolam. Ada yang diameter 3, ada yang diameter 4. Ini di Ken Farm ini menggunakan 1 unit aerator supercharger. Jadi ternyata aerator supercharger 2 HP atau 2 PK ini bisa mencukupi untuk 13 unit kolam di sini. Nah, kepadatan di sini rata-rata kan 100 ekor per meter kubik, lebih 100 ekor lebih per meter kubik. Nah, tapi di sini nggak apa-apa karena apa? Suplai oksigennya memenuhi kebutuhan untuk ikan. Jadi ikan tetap bisa besar, panen tetap sesuai target, FCR-nya bagus, dan tidak gampang kena penyakit. Cuma karena taburan padat ini harus punya 2 power, yaitu memakai power cadangan ketika mati lampu. Karena akan sangat berbahaya ketika kita memakai sistem tebar padat, aeratornya nggak punya cadangan seperti ini nih. Ini ada yang memakai bensin. Nih panjenengan lihat di inverter tertulis 40 Hz. Jadi hampir maksimal untuk 13 kolam. Tapi ini supercharger ini belum maksimal. Maksimalnya untuk 20 kolam. Tuh. Jadi lantas berapa output dari supercharger ini dan kebutuhan oksigennya untuk nila? Oke, kita bahas. Output dari supercharger ini menurut yang punya, karena setiap produk itu spesifikasinya beda-beda. Kalau menurut yang punya itu sekitar 2500 liter per menit, liter udara maksudnya. Jadi ini sangat mencukupi. Ya tinggal dikalikan kalau 1 jamnya berapa gitu. Ini untuk memenuhi kebutuhan 13 unit kolam. Kalau 1 kolam itu isi rata-rata 1000 lah taruh. Itu berarti sekitar 13.000 ekor ikan. Terbagi dalam varian kolam diameter 3 dan kolam diameter 4. Nih hari ini kita lagi panen ini. Panen untuk kolam diameter 4. Nanti akan kita ambil rata-rata sekilo isi 3, sekilo isi 4, sekilo isi 5, sekilo isi 6 di usia 4 bulan, tabur dari ukuran 5-7 cm. Nih hari ini kita panen, lagi kita surutkan dan kita seser
Nanti ada sebagian yang dipanen, ada sebagian yang ditinggal kalau yang belum masuk size konsumsi. Pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau diameter 3 memakai aerator Resun LP100 gimana? Kolam diameter 3 itu isinya volume airnya itu 7 meter kubik. Ya kalau kita tabur di kepadatan 100 ekor per meter kubik berarti paling tidak kolam ini maksimal 700 ekor. Nah, dengan menggunakan Resun LP100 ini mencukupi, tapi taburan ikannya bukan 700 tapi sekitar 500 ekor. Catat nggih, sekitar 500 ekor saja. Nanti kalau jenengan belum paham, tonton video ini berulang-ulang. Kalau belum paham juga silahkan nanti konsultasi, sharing bareng di nomor saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi gitu caranya. Jadi jangan cuma, Mas, yang penting saya sudah pakai aerator. Nah, taburnya kolam diameter 3 tabur 1000. Aeratornya cuma yang LP60. Ya nggak cukup. Tetap ikan tumbuh dari ukuran 5-7 cm misalnya jangan tabur sampai ukuran 2-3 jari ikan tumbuhnya pesat. Tapi setelah 3 jari ke sana menuju ke ukuran konsumsi, ikan ini nanti tumbuhnya lambat. Karena apa? Suplai oksigennya kurang memenuhi atau tidak sebanding dengan kapasitas kolam panjenengan. Itu seperti itu masalahnya. Dan biasanya kalau sudah gede itu ada yang tumbang pada mati atau pada luka-luka. Karena apa? Terlalu padat sehingga bergesekan dengan ikan antara ikan yang satu dengan yang lainnya. Oke, ini kita lagi proses pensortiran tuh. Tapi ini yang sudah masuk size konsumsi sekitar 80%, yang 20% nanti ditinggal. Nih ikannya juga rajin, gemuk-gemuk. Oh ya, Mas, probiotiknya memakai apa? Oh, probiotiknya ini ada, nanti saya cantumkan karena saya nggak di-endorse, jadi nggak saya sebut nama produknya. Jadi silakan nanti tanya di lewat WA saja kalau untuk probiotiknya. Jadi kesimpulannya gini, spesifikasi aerator itu harus berbanding dengan jumlah taburan ikan. Kalau Resun LP100 itu output oksigennya sekitar 9.000 liter per jam. 9.000 liter per jam itu outputnya. Jadi kalau dibagi 60 berarti sekitar 130 liter per menit. Jadi itu minim. Makanya wah, sudah beli aerator Resun LP100 mahal. Tapi kok semburannya kurang kenceng istilahnya. Nyeser kurang ngoyo, Mas. Berarti harus pakai supercharger. Ya memang kapasitasnya segitu. Sudah tidak bisa digedekan lagi. Beda dengan supercharger. Kalau supercharger itu bisa di setel, kan ada inverternya itu yang buat nambah kekuatan, buat ngurangi, buat irit istilahnya. Itu ada. Jadi saya nggak mempromosikan supercharger, tidak, karena supercharger juga banyak produk, nggak saya sebut produknya. Cuman jangan harus memilih spesifikasinya. Ya, jadi kalau misalnya ikan 700 ekor di kolam diameter 3 pakai Resun LP100 itu bisa, tapi pertumbuhannya tetap tidak maksimal. Karena apa? Suplai oksigennya kurang memenuhi. Kalau hitungan secara detail matematis mau kita bahas di konten ini kayaknya kepanjangan. Nanti di next konten saya akan bahas lagi. Oke, ini sudah penimbangan, kita lagi panen, penimbangan kita mau bawa dalam keadaan hidup. Jadi saya ngonten, saya sambil menerangkan, sambil berbagi sama jenengan, saya juga ikut belajar. Segala salah minta maaf. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.